betul. Masih dalam suasana yang tentunya menjadi perhatian banyak orang, termasuk kita di Kota Parepare seputar wabah virus corona, yang mana ini tentunya harus menjadi perhatian serius bagi kita semua. Dan salah satu yang tidak terlepas daripada merebaknya virus corona adalah imbas yang kemudian terjadi persoalan harga dan juga persoalan ekonomi yang kemudian berkutat dalam kehidupan kita di tengah COVID-19 ini. Dan di studio sudah bersama kita yang akan membahas seputar lonjakan harga di tengah wabah virus corona ada Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Bapak Insinyur Muhammad Nur, MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat sih Pak? Alhamdulillah. Tetap jaga jarak. Oh, boleh. Baik, begitu juga ada kakanda saya yang hari ini juga sudah berkenan hadir dari Dinas Perdagangan, Sekretaris Dinas Perdagangan, ada Ibu Hajah Siti Rahma. Selamat pagi, sehat-sehat. Baik. Alhamdulillah, insya Allah kita semua terjaga ya. Amin. Dan seputar lonjakan harga pangan di tengah wabah virus corona, ini mungkin dari Dinas Ketahanan Pangan dulu, silakan. Oh ya, makasih. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan, karena memang juga setiap hari dari staf kami turun ke lapangan untuk sekaligus juga mengecek dan bagaimana stok pangan yang ada di pasar. Kebetulan ada data-data kami yang kami sudah simpulkan bahwa data dari Dinas Ketahanan Pangan terkait dengan beras yaitu sekitar 1.049,88 ton itu untuk stok pangan beras. Jadi untuk ke depan masih mencukupi dari harga yang ada di Kota Parepare. Demikian juga dengan bawang merah lokal. Stok yang ada di pasaran itu masih memungkinkan juga, yaitu sekitar 6.273. Komoditi apa ini Pak? Komoditi pangan. Oke. Ya. Bawang merah 6.273 kg. Itu yang data terakhir dari tanggal 25 Maret 2020. Kemudian untuk bawang putih yang dalam bentuk bonggol itu stok juga masih banyak, yaitu 3.964 kg. Demikian juga dengan yang jadi kadang-kadang menjadi risau juga masyarakat Kota Parepare, masalah cabai masih ada. Itu baik cabai merah besar yaitu 2.578 kilo. Demikian juga cabai keriting itu 1.246 kg. Jadi kami mengharapkan kepada semua masyarakat di Kota Parepare untuk tidak begitu panik dengan pangan. Adapun misalnya harga melonjak itu mungkin karena pengaruh dari wabah yang kita hadapi sekarang ini. Tapi dengan adanya kenaikan juga tidak terlalu signifikan juga, dan mungkin masih dianggap masih wajar untuk di kalangan kita. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Ini kemudian meskipun sebenarnya meskipun sudah ada pemahaman dari pihak terkait dari bahan pangan yang sebenarnya masih dalam konteks harga wajar dalam tanda kutip. Tapi memang ada komoditi-komoditi tertentu yang kemudian di tengah wabah ini melonjak drastis. Betul. Seperti jahe yang disinyalir katanya virus ya. Kemudian juga ada bawang bombay, sedangkan saya ini penikmat bawang bombay sekali karena saya jadikan cemilan loh kan bawang bombay. Ini bagaimana kemudian mengakali itu dan Dinas Perdagangan barangkali? Sebelumnya kami sampaikan kepada masyarakat untuk kami punya aplikasi untuk mengetahui harga setiap harinya Dinas Perdagangan kemudian sampai Januari, mulai dari Januari hingga sekarang ini yang masih belum ada penurunan harga lonjakan itu sudah terpenuhi. Jadi sampai sekarang itu masih di kisaran 18.000 per kilo. Meskipun ada beberapa tempat yang agak susah dapat gula pasirnya. Jadi harga eceran tertinggi 12.500 per kilonya. Ini rencana untuk akhir Maret atau awal April itu rencana akan
lumayan ya untuk bawang putih ada Iya, bawang naik putih. 5.000 hanya beberapa sehari 2 hari malah ya. Iya, iya. Dan malah harga awalnya 32.000 kemudian naik secara signifikan di angka 50.000. Tapi saya kira kita juga nggak makan bawang putihnya banyak-banyak ya. Iya, Saya kira iya. juga bukan suatu hal yang terlalu perlu kita risaukan. Tapi kemudian sempat viral sedikit saya singgung adalah telur. Nah ini dia mungkin dari Iya. Dinas Ketahanan Pangan ini bagaimana kemudian memberikan pencerahan kepada pemirsa di rumah yang tadi malam tiba-tiba ada yang langsung mau nyari telur, masak telur gitu. Iya. Silakan. Iya, makasih. Memang sempat juga saya disampaikan saat tadi pagi bahwa ada viral di YouTube bahwa dengan adanya informasi dari anak bayi katanya sehingga mempanikkan lagi masyarakat untuk membeli telur. Saya harapkan kepada masyarakat juga kita jangan terlalu percaya kepada apa yang ada di YouTube tersebut. Bisa saja itu adalah merupakan hoax terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menginginkan supaya masyarakat risau, gelisah terhadap pangan-pangan yang tertentu, seperti yang dirisaukan masalah telur. Jadi saya harap pada teman-teman masyarakat jangan terlalu menjadi panik dengan adanya berita-berita tersebut. Kalau bukan dari pemerintah setempat yang menyampaikan bahwa kita di Kota Parepare mungkin kekurangan telur, hal ini tidak bisa terjadi karena karena telur pasukan telur kita di sini yaitu 36,82 ton. Wow. Itu cukup banyak. Ya. Jadi iya. Jadi kita jangan ini data dari beberapa sumber pasokan dari baik dari Kota Parepare maupun dari daerah-daerah tetangga kita. Jadi kita jangan terlalu percaya dengan adanya viral-viral tersebut yang akan menyesatkan kepada masyarakat. Kecuali kalau informasi dari pemerintah, ya itu kita wajar percaya. Tapi kalau dari YouTube saya kira itu kadang-kadang menyesatkan kita. Saya kira itu yang perlu disampaikan. Baik. Dan kemudian juga salah satu yang menjadi perhatian masyarakat adalah selain 9 bahan pokok ini juga adalah yang sangat urgent sekali kehadiran juga adalah gas LPG. Bagaimana kemudian jadi perdagangan putar pasokan gas LPG sejauh ini? Iya betul. Jadi untuk pasokan gas LPG kami juga telah koordinasi dengan Pertamina dan juga agen yang ada. Untuk saat ini masih stabil banyak untuk pendistribusian juga dari segi dua agen itu malah mengatakan bahwa masih pasokannya ini misalkan untuk saat ini. Jadi itu aman di masyarakat. Dan kita harapkan untuk jumlah pasir itu sebenarnya kami di perdagangan mengumpulkan kelangkaan itu tidak. Iya betul. Jumlah pasir tetap kelangkaan itu tidak karena di masyarakat di beberapa distributor yang ada di Parepare, kemudian di Makassar juga itu masih terjadinya memang terjadi lonjakan harga yang melebihi dari harga ekspor tertinggi. Ini disebabkan karena memang terjadi produksi gula dunia turun. Jadi kalau untuk Parepare kami dapat sampaikan kalau untuk Parepare stok gula pasir itu ada di 783 ton. Cukup banyak. Di beberapa pasar juga masih ada. Jadi untuk gula pasir itu tidak tersedia, memang terjadi lonjakan harga yang lebih dari harga. Apalagi tadi produksi gula dunia memang sedang turun ya. Jadi 783 sat saya kira ini cukup lah. Cukup, iya. Memang yang membuat kita khawatir kadang-kadang kalau ada hajatan. Tapi kan ini juga sejak ada instruksi bahwa tidak ada hajatan selama wabah ini. Saya kira untuk lonjakan pemakaian juga tidak akan terasa gitu. Baik, kita jeda dulu saudara, jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali tetap bersama.
Ini kok kalau dapat beda Indonesia lagi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat bencana alam ataupun akibat dari penebangan hutan secara liar. Tujuan reboisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Reboisasi dapat membantu mengurangi polusi, terutama polusi udara akibat asap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Manfaat reboisasi lainnya adalah untuk meningkatkan sumber daya alam, menurunkan efek pemanasan global, mencegah bencana alam seperti longsor dan banjir, serta mengembalikan fungsi hutan. Marilah bersama-sama kita jaga alam dari kehancuran. Karena satu dunia, satu kehidupan dan satu kesempatan untuk menjaganya. Pesan ini dipersembahkan oleh Gunakanlah air seperlunya saja, karena air adalah sumber kehidupan kita. Baik, saudara pemirsa, masih bersama kami dengan topik pembicaraan kita hari ini tentang lonjakan harga. Isu lonjakan harga sudah paling tepatnya barangkali ya di tengah wabah virus corona di wilayah Kota Parepare. Baik, hari ini kita sempat sampai di pasokan gas LPG yang ternyata saya senang banget dengarnya karena LPG dari Dinas Perdagangan ada dianalogikan suasananya dingin. Berarti stoknya banyak, alhamdulillah. Tapi kemudian seperti ini, ada beberapa bahan pokok yang mau tidak mau memang saya tidak berani mengatakan itu langka, tapi mungkin belum terpasok dengan cukup banyak kali ya. Apakah ada kemungkinan nanti dilakukan operasi pasar kalau toh ternyata pasokan ini benar-benar tidak ada? Iya. Bapak silakan. Silakan. Saya kira bisa. Operasi pasar di anggaran kami itu kami tidak bersedia untuk operasi itu. Nanti jika tidak bisa memberikan ini lagi, karena kan pasti kalau kita lakukan operasi pasar murah, pasti masyarakat akan memberikan. Oke, betul. Fenomena itu yang nanti kita menjadi kekhawatiran pasti jika itu dilaksanakan. Mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu sehingga untuk seperti pasar murah itu nanti bisa kita lakukan seperti menyelesaikan dengan harga-harga lonjakan yang terjadi. Oke, ya baik. Sedikit juga ini saya tanyakan, ini juga menjadi perhatian masyarakat Indonesia kita itu adalah kan kita punya banyak franchise, kemudian juga pasar-pasar swalayan ya, minimarket. Ini salah satu yang menjadi perhatian juga adalah kebersihan. Yang kemudian ini kan virus corona ini benar-benar kalau kita PHBS-nya teledor sedikit ini imbasnya besar gitu. Gimana kemudian mungkin Dinas Ketahanan Pangan mungkin atau mungkin Dinas Perdagangan turun langsung ke swalayan karena kan masanya cukup besar nih kan, dan 24 jam ada yang seperti itu. Bagaimana untuk tetap menjaga kebersihan di swalayan yang ada di Kota Parepare bertebaran di mana-mana? Ya, jadi ada instruksi kemarin yang kami sudah sebar di beberapa retail dan untuk hari ini sasaran kami adalah satu kafe meminta kepada pelaku usaha untuk menyiapkan sarana cuci tangan dan setiap pengunjung yang ada itu diberikan antiseptik seperti itu. Jadi selama 24 jam instruksi itu kami akan
ke bawah untuk pelaksanaan kita. Oke. Ini sebenarnya seyogyanya pihak dari Pasalakesi juga harus hadir pada pagi hari, tapi kenaan dengan adanya kegiatan penyemprotan juga sehingga beliau tidak sempat hadir. Tapi sedikit kita singgung saja, ini bagaimana kemudian kan sempat beredar kabar bahwa pasar akan ditutup sehingga orang berlomba-lomba untuk memasak makanan. Ternyata tidak juga. Tetapi bagaimana kemudian ini kan pasar Pak, tadi kalau masyarakat retail kan gampang ya, ada memang mereka bersih menjunjung tinggi yang namanya pelayanan ke pelanggan gitu. Tapi kita pasar-pasar tradisional, apakah sudah ada bentuk koordinasi bagaimana kemudian para pengunjung juga tetap berbelanja tapi tetap aman dan nyaman juga gitu? Jadi untuk pasar seperti itu sudah sarana cuci tangan itu sudah disiapkan dari beberapa seperti pasar Simpang itu kan sebenarnya sudah ada juga beberapa permainan di pasar Simpang menyiapkan untuk sarana cuci tangan. Ketika pasar Baluran nanti kami sampaikan kepada para pemuda untuk menyiapkan sarana tersebut. Nah, untuk dari instruksi yang diberikan kemarin itu memang ada pembatasan. Jadi untuk pempoking bahan pokok penting itu tetap dilakukan, tetap ada jual beli, tidak ditutup karena kekhawatiran akan menjadi kepanikan di masyarakat. Kemudian yang instruksi tersebut memang merekomendasikan untuk bahan bakar impor itu yang sama sekali diharapkan untuk tidak beroperasi untuk sementara ya. Selama Oke, dan ini memang juga menjadi instruksi pemerintah bahwa alun-alun kota lapangan Ade Makassar untuk sementara mungkin tidak diakses dulu ya. Untuk istilahnya mungkin banyak hal yang bisa kita lakukan secara kreatif di rumah saja atau di sekitar rumah kita saja. Baik, ini kemudian Pak kita melihat memang pasar kita ada beberapa titik ya. Dan juga bahkan ada pasar-pasar dadakan yang kemudian muncul di pinggir-pinggir jalan. Bagaimana model? Bagaimana model penertibannya demikian Pak, silakan. Oh iya, kalau kami dari Dinas Ketahanan Pangan tentu menginisiasi juga itu, artinya kita berkoordinasi tetap kepada Dinas Perdagangan untuk bagaimana supaya penertiban masa penjual-penjual dadakan ini, karena kita khawatirkan juga jangan sampai bahan pangan yang dijual itu artinya tidak memenuhi syarat kesehatan yang kita khawatirkan, sehingga perlu memang kami turun juga untuk mengevaluasi atau memantau semua pasar-pasar dadakan tersebut, karena kita jangan sampai kita menghindar dari wabah yang satunya, ternyata ada penyakit yang lain yang ditimbulkan dari segi makanan tersebut yang dijual belikan oleh para pedagang tersebut, sehingga kami mungkin nanti akan bekerjasama dengan Dinas Perdagangan untuk mengantisipasi hal tersebut sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Kota Parepare. Saya kira itu. Oke, baik. Sebelum kita jeda, Ibu Sekretaris dan juga Bapak Kepala Dinas, ini adalah memang situasi yang tidak mungkin sebagian oknum memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Misalnya masker saja yang dari harga berapa kemudian melonjak drastis 300%. Hand sanitizer melonjak 100%, bahkan juga alkohol ya demikian. Dan salah satu yang paling dikhawatirkan oleh masyarakat adalah bahan pangan yang kemudian sangat dikhawatirkan bisa melonjak di luar nalar menurut saya. Nah, ini kemudian apakah sudah ada regulasi atau mungkin tindakan tegas yang kemudian akan diberlakukan bagi oknum yang dengan sengaja menimbun daripada pasokan makanan yang sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Parepare? Jadi sampai sekarang ini kami terus melakukan secara intens ke pasar dan beberapa retail juga dengan distribusi yang ada. Sampai hari ini kami mengumpulkan di perdagangan kami terdapat lingkungan. Jadi untuk pada masa Ramadan mungkin bulan puasa nanti seperti bahan pokok penting seperti bawang merah, kemudian cabai rawit, cabai besar, itu mungkin bisa saja ada lonjakan, tetapi tidak lama karena dia bermasak. Jadi kalaupun misalnya ada lonjakan, nanti sedikit akan turun karena tidak mungkin mereka simpan dalam jangka waktu yang lama. Nah, makanya jika pemerintah pusat dalam hal ini tidak cepat merespon adanya
impor untuk gula kristal putih dan bawang putih. Ini yang bisa bertahan lama untuk lonjakannya. Seperti itu. Jadi karena data yang ada, kalau saya sampaikan tadi bahwa untuk impor itu aman. Sebenarnya impor aman, hanya saja memang terjadi lonjakan harga yang cukup di atas HEP. Seperti jualan nanti untuk LPG, ada agen juga mengatakan bahwa mungkin masa-masa Ramadan mungkin akan terjadi kelangkaan lagi. Tapi untuk pasokan itu tetap aman. Tapi mungkin lebih tepatnya sebenarnya kalau LPG nggak langka, cuma kalau digunakan sesuai porsinya, ya saya kira ini kembali lagi dengan program pemerintah 3 kg ini memang untuk diperuntukkan untuk masyarakat yang membutuhkan. Ya, buat kita mungkin kita bisa menggunakan yang warna strawberry atau yang biru ya, yang jangan pakai melon biar tidak ada kelangkaan sebenarnya. Betul. Jadi istilah langka itu sebenarnya tidak begitu ini, cuman kalau kita sesuai porsinya sih pasti udah cukup gitu. Tapi ini kemudian mengingat pare-pare ini kan sendiri kita banyak pasokan barang dari luar, Amerika, kemudian daerah-daerah tetangga-tetangga kita yang sudah mensupport kita luar biasa. Tapi kan apakah ada prosedur pengawasan tersendiri, mengingatkan sekarang juga kekhawatiran yang berlebihan seputar wabah daripada daerah tetangga gitu. Jangan sampai kita tuker-tukeran ini nih, gimana itu kemudian proses pengawasannya Pak? Silakan. Oh iya. Makasih. Kalau di Dinas Ketahanan Pangan memang sudah ada kita beberapa jenis pangan yang kita antisipasi untuk bagaimana tingkat misalnya pestisidanya yang ada, sehingga kita mengetahui bahwa jangan sampai misalnya kita memantau di salah satu pasar ternyata jenis pangan ini tidak memungkinkan untuk dikonsumsi. Kita menyampaikan kepada yang menjual sehingga kalau bisa tidak menjual barang tersebut karena mengandung pestisida yang cukup membahayakan kesehatan. Karena memang ada kami dari Dinas Ketahanan Pangan ada untuk meneliti dan melihat bahwa tingkat artinya pestisida ataupun bahan kimia yang ada di makanan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Kira-kira Bentuk pengawasan? Ya ada. Ya. Baik, ini sebenarnya sebelum kita jeda saya juga tertarik bagaimana kemudian proses bongkar muat dalam artian harga barang-barang yang ada di pasar logistik sebenarnya ini kan apakah terjadi penurunan intensitas kegiatan atau mungkin malah bertambah, apalagi ini kan ada industri kita tidak berkerumun, kita tidak ini bisa kita bayangkan sendiri ketika barang itu datang kan seperti itu ini juga akan serta-merta akan memadati. Bagaimana kemudian silakan? Iya, dengan mendapatkan wabah COVID-19 ini, mereka memang untuk di empat pasar terjadi penurunan jumlah pengunjungnya ada. Mungkin mereka masing-masing mempersiapkan dirinya masing-masing untuk menjaga jarak sehingga sebagian besar memang pedagang mengatakan bahwa mungkin ada penurunan untuk jumlah pengunjung yang ada di pasar memang tapi pada prinsipnya istilah langka ini kita tidak perlu terlalu khawatir ya. Untuk kekhawatiran kami saja yang mungkin kami di Dinas Perdagangan meminta bantuan juga untuk saling berkolaborasi dengan KPG karena kita ada pelabuhan. Nah, kekhawatiran ini betul tidak langka, tetapi nanti kalau mereka melakukan perdagangan antar pulau, kita mengurangi stok yang ada. Iya, baik, betul sekali. Ini saya jadi kepikiran karena memang kita ini adalah daerah yang memang menyediakan stok-stok dari daerah negara tetangga seperti Malaysia gitu kan, makanan-makanan yang diproduksi coklat-coklat misalnya ya. Ini bagaimana sedikit sebelum kita jeda? Bagaimana bentuk pengamanan yang kemudian dilakukan oleh Dinas Perdagangan? Iya, makanya saya sampaikan tadi bahwa memang kami di Perdagangan tidak bisa bekerja sendiri. Kami harus berkolaborasi dengan beberapa stakeholder, misalnya satuan angkatan pol sendiri, kemudian dari pengamanan kepolisian untuk sama-sama menjaga pelabuhan sehingga kekhawatiran kita kok yang ada di Parepare dibawa ke Kalimantan atau gitu. Oh gitu, istilahnya bukan
hanya barang yang masuk, tapi juga kita harus lebih aware terhadap barang-barang dari sini malah dibawa keluar. Iya. Itu sebenarnya Bisa mengakibatkan stok di Parepare itu berkurang karena terjadi perdagangan sendiri atau perdagangan antar pulau. Oke, betul. Oke, mungkin menjadi perhatian untuk menjadi perhatian demikian ya. Baik, kita jalan dulu Bapak. Iya. Saya akan kembali lagi selepas yang berikut ini. Sudah Mi. Naik mak. Nggak pakai helm kok ga? Nggak. Mau kok ga pulang? Iya. Nggak pakai helm Mi. Iya, tidak pakai helm Mi. Ay, satu aja helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu pada ambil helm dah. Ya. Dipersembahkan oleh kebersihan lingkungan, cegah terjadinya banjir. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terawat. Bagaimana jika kita tidak merawat lingkungan kita? Aku mau buang sampah dulu ah. Di sini aja deh. Waduh, mendung. Pulang aja deh. Nah, hujan. Waduh, kebanjiran. Jagalah kebersihan untuk hidup lebih baik. pesan ini dipersembahkan oleh Ini Risma, ada berita yang dapat di sosmed, katanya akan terjadi gempa di Sulawesi. Air laut pun surut dan banyak warga Pinang yang mengungsi. Astagfirullah, berita hoax itu jangan kita lalu percayai. Jika mendapati berita toh, klarifikasi kita lebih dahulu. Itu warga Pinang mengungsi jadi korban berita hoax ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam talk show persembahan TV Peduli channel 8 kesayangan Anda. Dan saudara, kita tiba di segmen terakhir untuk hari ini. Bagaimana kemudian kita menyikapi lonjakan harga. Kata lonjakan saya kira terlalu berlebihan ya. Mungkin lebih kepada penyesuaian situasi barangkali ya. Dan perlu kita sikapi dengan secara bijaksana. Tapi ada dua narasumber yang luar biasa mungkin yang disampaikan Bapak sebelum kita berpisah, silakan. Oh ya, makasih untuk kita sikapi semua, terutama masyarakat yang ada di Kota Parepare. Kalau dalam hal ini jangan terlalu panik dengan adanya berita-berita atau informasi yang tidak jelas. Kalau bukan dari pemerintah Kota Parepare yang memberikan informasi kepada masyarakat. Adapun misalnya harga-harga pangan yang mungkin ada kenaikan, saya menilai itu masih dalam batas-batas yang masih wajar, apalagi dalam situasi begini. Kemudian stok-stok pangan yang ada di
Kota Parepare, saya rasa juga dari Dinas Ketahanan Pangan setelah memantau juga masih memungkinkan, masih cukup untuk di Kota Parepare, sehingga kami mengharapkan kepada semua masyarakat Kota Parepare janganlah terlalu panik dengan adanya isu-isu yang tidak bertanggung jawab bahwa akan terjadi kenaikan harga pangan kalau bukan dari pemerintah. Saya kira itu. Baik, silakan dari Bina Ibu Sekretaris Dinas Perdagangan, silakan. Dari kami perdagangan untuk mencegah terjadinya kelangkaan di pasar, maka kami sangat perlukan pengawasan secara kolaborasi untuk utamanya pengawasan melekat di kelompok Nusantara sehingga tidak terjadi kewajiban untuk kekurangan kabupaten bisa dilakukan dengan akar pulau. Mungkin kemudian bersih dan sehat yang sangat diperlukan untuk penerapan di masing-masing pasar. Jadi kami mengimbau pembeli bisa melakukan transaksi untuk tetap melaksanakan SOP yang ada, dan itu kami sudah himbau melalui media dan melalui himbauan, dan kami dari Dinas Perdagangan juga selalu kembali untuk menyampaikan kepada pengunjung yang ada di pasar bahwa untuk selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat. Jadi untuk kami juga dari Dinas Perdagangan menyampaikan kepada masyarakat bahwa untuk kelangkaan harga masih dalam tahap aman dan juga masih juga dalam kondisi aman. Mudah-mudahan untuk melonjakkan harga untuk konsumsi Mei nanti sudah bisa teratasi karena juga ada kebijakan nasional ada impor dari India untuk konsumsi dari bawang. Oke, baik. Yang pasti juga untuk pemirsa di rumah, karena sekarang masa bisa dibilang banyak kegiatan yang memang harus kita habiskan di rumah saja. Pemanfaatan IT juga pasti melonjak drastis ya. Jadi mungkin bagi Anda mungkin daripada bertanya-tanya, mendengarkan kabar yang tidak jelas sumbernya, mungkin kita bisa langsung akses saja via online di pareparekota.go.id ya untuk mengetahui harga pasar terkini, karena setiap hari akan terupdate setiap harinya gitu. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan bagi Anda ya. Apapun itu memang stok memang perlu dilakukan, tapi jangan sampai terlalu banyak, kasihan juga sampai mubazir kan. Kalau misalnya disimpan terlalu, artinya di kualitas barang juga tidak bagus kalau kelamaan di kulkas. Baik, terima kasih untuk narasumber saya luar biasa. Dan sudah pemirsa, tetap stay di rumah aja untuk Anda mungkin yang tidak hal karena aturan atau mungkin kebutuhan atau mungkin hal yang tidak terwakilkan, mungkin harus keluar rumah ya, jangan berkecil hati ya, karena kita bisa memutus mata rantai itu dengan kalau pulang ke rumah pastikan protokol setelah bepergian itu kita laksanakan, ganti baju, Pak mandi langsung ya, kemudian kurangi menyentuh wajah, saya kira itu, dan instruksi untuk tetap social distancing tetap kita laksanakan, meskipun Anda mungkin harus ke pasar, mungkin jaga-jaga jarak juga nih. Baik, terima kasih sekali lagi, selamat bertugas, sehat-sehat terus kita ya, dan semoga kita bisa menjalankan amanah ini untuk rakyat dan kita semua dalam keadaan dan terlindungi dari virus corona. Amin, insya Allah. Saya pamit saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan bersua kembali dalam program dengan tema tidak kalah menariknya lagi hanya di TV Peduli. Sampai jumpa.